Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, yang dimana saya selalu bilang ya, saya akan terus ya menguak misteri yang berada di bulan September sampai benar-benar di penghujung ya, ataupun sampai benar-benar di titik terakhir bulan September. Saya kan kemarin sering mengatakan seperti itu. Jadi selama di bulan September ini saya akan menguak misteri-misterinya ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti yang saya readingkan itu kan contoh sebuah misteri-misteri. Oke ya, kali ini saya akan mengangkat tema ya. Saya buka dulu untuk setelah Scorpion ya. Di sini ada Gemini. Artinya Yoda Gemini akan saya bacakan. Oke ya, di sini saya akan mengangkat tema dua doa yang terwujud ataupun semesta memberikan pengabulan buat kalian ya, yaitu dua. Apakah itu? Nah, silakan disimak, jangan di skip sobat ya. Artinya mungkin kalian kemarin-kemarin itu menginginkan doa apa ya, di penghujung September ini ya, semesta akan memberikan dua doa kalian yang akan dikabulkan ataupun yang terwujud, jadi bisa ditangkap ya. Oke ya, sekali lagi ini bersifat prediksi ataupun bersifat terawang ya, dan juga ini bersifat general reading, bersifat umum atau luas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ya saya berharap itu mengena sama kalian biarpun banyak persamaan zodiak Gemini. Yang kedua, tetap ya, ketika mungkin kalian menginginkan adanya suatu kepastian ya, harus istilahnya harus secara privat, jadi saya bisa lebih mengena nantinya untuk bisa melihat kalian. Saya rasa penjelasan saya bisa ditangkap sobat ya. Oke, untuk Gemini langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah untuk Gemini sudah saya tarik energi kalian. Sekarang saya sapa sobat ya. Oke, tetap saya akan mengambil kartu dengan energi terkuat sobat ya. Oke sobat, saya sudah mendapatkan 3 kartu. Sekarang saya coba mengambil pesan mistis ya, pesan mistis dari kartu Ruang Batin. Semoga pesan mistisnya akan bisa manfaat untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Harap bersabar sobat ya.
Oke, tetap ada 3 faktor ya, asmara, pekerjaan, keuangan. Artinya apa? Artinya ya nanti akan kita lihat ya, apakah doa kalian itu terkabul di masalah asmara ya, artinya keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan itu akan turun, apakah di seputar pekerjaan atau di seputar keuangan untuk zodiak Gemini ya. Kita lihat seperti apakah di penghujung September doa yang terkabul ataupun terwujud. Oke, langsung saja akan saya buka urutan pertama, asmara dulu. Di kartu pertama poin 1, Wheel of Fortune ya sobat ya, roda keberuntungan. Di poin kedua ada 8 koin sama seseorang yang bekerja keras memahat koin ya. Di sini kalau saya menangkap ya, seorang zodiak Gemini ini di penghujung September ya, bisa dikatakan penghujung September ya. Di sini kelihatannya kalian akan adanya suatu roda-roda keberuntungan ya, yang dimana kalau saya menangkap adanya suatu ketenangan, adanya suatu kenyamanan ya. Mungkin kalian kemarin ada suatu masalah, di sini kelihatannya mulai akan rada membaik ya, terutama nanti di penghujung September benar-benar akan baik ya, mungkin akan adanya suatu ketenangan dan kenyamanan. Jadi istilah konflik ataupun situasi yang memanas kelihatannya masih tetap dingin ya, masih bisa terjaga karena adanya suatu roda keberuntungan sedang berpihak sama kalian untuk zodiak Gemini. Di poin kedua ya ada 8 koin, artinya di sini tidak dipungkiri ya, kalau saya menangkap energi kalian di sini kelihatannya Gemini juga bisa dikatakan bekerja keras ya untuk hal asmara, dalam arti bagaimana untuk memulihkan kembali, untuk bisa menyetabilkan lagi, untuk bisa mendamaikan lagi ya, untuk bisa mungkin memberikan kepercayaan sama pasangan. Nah di sini Gemini berjuang keras ya, apapun itu, mungkin secara fisik ataupun secara materi. Di sini kelihatannya Gemini mau berusaha ya agar kehidupan asmaranya ataupun sama pasangannya itu kembali lagi normal, kembali lagi pulih, tidak ada konflik ya. Itu yang diinginkan Gemini kalau saya menangkap di sini, karena adanya suatu perjuangan, adanya suatu reaksi ataupun reaction, bagaimana intinya Gemini dan pasangan itu akan terjalin dengan baik lagi. Jadi adanya perjuangan. Jadi kalau saya tangkap ya. Untuk masalah pekerjaan, di kartu kedua poin pertama ada The Dead, malaikat bukan malaikat ya itu apa, prajurit tengkorak ya, melangkai mayat. Di kartu kedua di poin kedua ada 8 cup ya. Itu 8 cup sobat ya, cupnya sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan seseorang. Oke ya. Ini untuk masalah pekerjaan ya, Gemini di poin pertama ada The Dead ya. Di sini artinya kelihatannya Gemini harus jangan stuck ya, harus berani melangkah ke depan ketika kalian menginginkan adanya suatu keberhasilan dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal pencapaian yang selama ini kalian inginkan ya. Itu kalian di sini diharuskan ya, kalau saya menangkap ya, kalau bisa diharuskan ya, kalian harus berani melangkah ke depan ya, jangan stuck, jangan berhenti, apalagi mundur ya. Ketika mungkin kalian adanya suatu pencapaian, itu jangan berhenti di situ sobat, ayo dikembangkan. Artinya kalian harus berani melangkah lagi ya, untuk bisa lebih baik ya. Karena The Dead ini melambangkan ketika kalian mau melangkah apapun resikonya, yang penting bismillah, niat baik, mau melangkah, di situ kalian akan sukses ya. Karena The Dead ini ketika kalian stuck ya, itu saja yang kalian kerjakan, apalagi kalian down atau drop ataupun mundur ataupun bermalas-malasan, di sini nanti akan kacau ya, akan adanya timbul hal-hal buruk ya. Artinya itu apapun pencapaian tidak akan pernah kalian capai ya, sudah jelas ya. Artinya The Dead kalian harus berani melangkah apapun resikonya, yang penting niat baik, bismillah. Di poin kedua ada 8 cup ya, saya juga menangkap di sini ya, bisa saja Gemini ini mungkin ketika mungkin adanya suatu pekerjaan, di sini kelihatannya Gemini juga ada yang mau
yang mau bercabang ya, dalam arti mungkin ya katakanlah contoh ya, ini contoh semisal mungkin kalian paginya itu ikut orang ya sampai pulang kerja, dan pulang kerja mungkin kalian sambil jualan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi adanya suatu cabang dalam hal pekerjaan itu yang diinginkan Gemini di sini ya. Dan seorang Gemini ini kelihatannya juga di sini tidak mau stuck ya, tidak mau berhenti, selalu ingin mengembangkan. Maka itu terjelas adanya 8 cup ini ditinggalkan seseorang ini bukan hal buruk ya kalau saya tangkap di sini ya. Artinya Gemini ingin lebih berkembang lagi ya, yaitu tadi ingin mempunyai mungkin cabang suatu pekerjaan lagi ya. Bisa saja seperti itu, bisa saja di sini adanya suatu kekecewaan. Saya tadi mengatakan ya, ketika kalian karena kalian terdeteksi adanya kartu judet, ketika kalian stuck apalagi mundur, nah di sini kalian akan menemukan kekecewaan ya, kan ditinggalkan seseorang, artinya kalian tidak akan puas dengan hasilnya gitu ya, hasilnya segitu saja, akhirnya kalian tinggalkan, malah akan tidak karuan ya. Ketika kalian adanya muncul kartu judet ya, dan kalian berani melangkah ke depan, di sini akan bagus ya, seperti yang saya katakan barusan ya. Ya mungkin sebagai contoh yaitu tadi kalian mungkin pagi ikut orang ya, apapun kerjaan kalian, dan mungkin sore ataupun setelah pulang kerja kalian sambil jualan atau apa. Nah kan seperti itu namanya adanya suatu perkembangan, kalian berani melangkah, dan itu akan bagus reaksinya ya, di sini ya. Oke, kita akan buka seputar keuangan. Di sini ada Two of Pentacles ya. Laki-laki memegang 2 poin tingginya berbeda. Di poin kedua di sini ada Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup besar, atasnya ada merpati, lambang merpati. Oke ya, kalau saya tangkap di sini untuk poin pertama kelihatannya Gemini di penghujung September ini kelihatannya mau menyeimbangkan ya, atau mau menyetabilkan, dalam arti di sini Gemini tidak mau adanya suatu kebocoran keuangannya. Dia benar-benar mengontrol bagaimana pengeluaran dan pemasukan ya. Terutama dia mau mengontrol masalah pengeluaran ya. Kira-kira seperti itu, karena di sini melambangkan adanya suatu seseorang yang mau menyeimbangkan agar tingginya berbeda, biarpun kesulitan ya di sini ya Gemini ya. Tetap Gemini ada usaha, kalau saya tangkap ya tetap adanya suatu perjuangan, biarpun banyak liku-liku, Gemini tetap mau berusaha, dan itu akan bagus sobat ya untuk Gemini ya. Karena di sini adanya suatu perlawanan ataupun perjuangan. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan adanya perlawanan, berarti kalian mau melawan ya, mau melawan dalam hal agar kalian itu tidak terpuruk ya. Artinya kalian mau melawan rasa keterpurukan. Artinya kalian mau melawan rasa minus dalam keuangan kalian. Jadi kalian melawan itu semua, dan itu akan bagus ya sobat ya. Biarpun terindikasi kalian masih adanya bisa dikatakan ya masih kesulitan, tapi di sini semangat ya, saya salut adanya suatu perjuangan. Di poin kedua ada Ace of Cup ya sobat ya, ada tangan memegang cup, atasnya ini ada simbol merpati, artinya di sini nanti Gemini akan berhasil ya, ketika Gemini semangat ya, semangat menempuh ataupun istilahnya itu tidak bermalas-malasan ya. Di sini kelihatannya keuangan kalian akan bisa stabil, akan bisa baik, bahkan ada hal-hal kabar yang akan menggembirakan ya untuk zodiak Gemini ya di seputar keuangan di penghujung September. Bisa saja rezeki dadakan, bisa saja hasil kerja kalian yang tidak kalian sangka. Ya, mungkin bisa dikatakan contoh ya, mungkin kalian bekerja tiba-tiba dapat bonus. Nah, kan kira-kira seperti itu. Terus kalian bekerja, terus tiba-tiba sama atasan kalian dikasih uang tambahan. Nah itu yang saya maksud. Jadi intinya di September ini kelihatannya Gemini bisa dikatakan puas lah ya dengan masalah keuangan. Biarpun di sini Gemini masih tahap perjalanan ya, untuk bisa menyetabilkan, pada akhirnya akan menemukan sebuah kesenangan dan kepuasan. Oke ya. Sekarang saya akan menangkap ya untuk energinya, kira-kira doa apa yang akan terwujud ya buat seorang Gemini dari semesta ya.
Oke. Ini kalau saya menangkap ya, yang akan bisa kalian rasakan ya insya Allah ya, dua ya, tadi saya mengatakan 2 doa ya yang akan terwujud diberikan semesta buat Gemini. Kelihatannya di seputar asmara sama keuangan ya. Selamat untuk zodiak Gemini ya. Jadi kalian, dua doa kalian mungkin selama ini ya, yaitu tadi. Jadi keinginan terkuat di asmara dan keuangan. Semesta tahu ya, mana yang memang pantas untuk Gemini. Biarpun di masalah pekerjaan kurang bisa maksimal. Selamat ya untuk Gemini ya, apapun itu sobat ya. Syukuri, 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 dan syukuri ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ada satu lagi ya. Ini pesan mistisnya belum saya baca. Di sini pesan mistis perang batin untuk Gemini ya. Fokuslah mencapai tujuan walaupun banyak hal merintang dirimu. Ya, sekali lagi sobat ya. Fokuslah mencapai tujuan walaupun banyak hal merintang dirimu. Artinya di sini tetap Gemini harus semangat ya apapun itu. Biarpun banyak hambatan, banyak rintangan seputar liku-liku kehidupan, ketika kalian ingin sesuatu yang kalian capai ya kalian harus berani melawan itu semuanya. Rintangan itu harus berani kalian kalahkan. Nanti kalian akan bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi harapan dan impian kalian. Kira-kira kan seperti itu sobat ya. Ya mungkin itu dulu informasi dari saya ya. Apapun itu pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi. Pembacaan yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian untuk menyikapi. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.